untuk lihat nih pola-pola misalnya ini ya dari pola hari sebelumnya ataupun pola setiap hari Senin, kira data yang hilang itu kemungkinan itu akan nilainya berapa sih? Ya contoh ya, mungkin ini agak saya coba juga. Misalnya nih, hari Senin minggu pertama nih di bulan Januari. Anggap ini dari jam 12 malam ya sampai jam anggap jam satunya di sini ya. Jam satu sini habis itu naik sampai jam 5 malam gini. Nah, habis itu hari Senin minggu kedua polanya itu agak gini, agak landai habis itu naik lagi gini. Nah, jamnya di sini. Nah, tiba-tiba di minggu ketiga tadi ya, jam satunya hilang tuh kayak kosong gitu. Nah, kalau teman-teman udah punya ya istilahnya model yang memang bisa mengenai pola itu, teman-teman bisa nih mulai prediksi kira-kira jam satunya itu di mana sih? Oh, kalau kita lihat pola ini kan ini agak ada patahan gitu yang di sini. Oh ya, berarti ya kurang lebih ya kurang pasti di sini ya nilainya. Nggak mungkin kan istilahnya tiba-tiba geser ke sini, jadinya ya bisa teman nanti juga. Tapi memang untuk kayak pendekatan dengan ini ya ngisi dengan berbasis kecerdasan buatan untuk ngisi data kosong, ya bisa dikatakan cukup effort ya. Jadi memang lebih simpel menggunakan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadinya ya tadi ya, sebagaimana saya sampaikan juga, pas ditanya, Kak, kira-kira istilahnya pendekatan yang mana sih istilahnya yang paling bagus? Ya, balik lagi ya ke kondisi kita sekarang, kondisi data kita bagaimana dan istilahnya ya tadi juga ya kayak dalam beralasan apakah kita bisa mensupport ya kayak oh ya kita bisa nih mengisi data kosong dengan perkataan ini karena memang ini ya istilahnya dengan alasan-alasan tertentu ya tidak akan terlalu menggeserkan interpretasi kita. Tapi kan bisa juga ya sebenarnya selain dengan menghandle ini kan handle missing data dengan menambahkan apa istilahnya menambahkan data-data kosong itu dari pola-pola tertentu ya teman-teman. Tapi di sisi lain sebenarnya teman-teman bisa aja ya, istilahnya kayak menghandle machine data dengan cara mendrop data tersebut ya bisa aja sebenarnya. Tapi ya ini pendekatan kalau teman-teman memang ingin mengisi ini ya kayak mengisi data-data kosong yang tadi. Nah, tapi kalaupun misalnya nanti dikasih teman-teman misalnya data penjualan ya, data penjualan dari tahun 2025 sampai tahun jangan 2025 tahun dekat. Tahun 2020 ya misalnya. Dari dari tahun 2020 sampai tahun 2026 nih. Nah, pas teman-teman cek ternyata tahun 2025-nya nggak ada. Kok 2025-nya? Tahun 2020-nya nggak ada. Cuma ada tahun 2021 sampai tahun 2026-nya ya misalnya tahun 2026. Nah, tapi nggak adanya itu sebenarnya nggak ada sebagian ya. Kan sebagai contoh ya, data penjualan. Nah, data penjualannya mungkin karena tahun 2020 itu baru awal, pasti kan ada ya data-data kosong yang memang bisa dikatakan ini ya, istilahnya belum terpikirkan. Misalnya salah satu contohnya gender konsumen kita nih. Kita semua di tahun 2020 kita semua ngerekap bahwasannya penjualan kita itu perolehannya tiap bulan segini loh. Tapi nggak ada tuh kayak oh perolehan penjualan dari nomor cewek ataupun cowok itu nggak terekap. Tapi baru mulai terekapnya di 2021 sampai sekian. Nah, ya teman-teman kalau misalnya pas basis kolom-kolom yang lain mungkin bisa ya mulai dari 2020. Tapi kalau misalnya saat nganalisis tadi ya spesifik ke yang gender ya teman-teman ya mau tidak mau berarti kan bisa mulainya dari tahun 2021 ya udah berarti data dari 2021 2020-nya ya teman-teman bisa dibilang harus teman-teman drop ya kan nggak mungkin ya tiba-tiba teman-teman isi langsung kayak apa tuh oh ya udah karena data terakhirnya misalnya itu di tahun 2021-nya sekian teman-teman langsung ngisiin ke 2020 kan nggak bisa juga ya jadinya teman-teman ya secara tidak langsung ya bisanya langsung menginformasikan dari tahun 2021 sampai 2025. Jadinya memang baik lagi ya ke kondisi data kita seperti apa. Nah, setelah data kosong, kita lanjut ke outlier. Benar, mana? Benar. Oke, nah lanjut. Nah, data outlier. Jadinya sebenarnya data outlier itu apa sih? Nah, bisa dikatakan ya, data outlier itu ya data ya secara tidak langsung bisa kita katakan data anomali ya teman-teman. Kayak ya kalau kita lihat di sini data S10 nih.
Misalnya ini menunjukkan indeks kualitas ya. Misalnya kita mendeteksi, oh rata-rata 10 DKI Jakarta, ini contoh ya teman-teman ya. Misalnya 50 indeksnya ya, 50. Nah tiba-tiba ada suatu hari roket tuh langsung di sini anggaplah di 200 ya. Kan secara tidak langsung, loh kok bisa seperti itu ya? Ataupun kayak tadi ya, temperatur ya. Misalnya rata-rata di DKI Jakarta 25 derajat Celcius. Tapi kok tiba-tiba ada nih data yang kedeteksinya di suatu hari nan cerah itu tuh kedeteksinya 50 derajat Celcius. Nah, itu kan sebenarnya di luar distribusi normal ya. Nah, itu tuh jadinya ya bisa dibilang kalau kita langsung menganalisa kan secara tidak langsung bisa berefek mengacaukan bacaan kita ya. Ya bisa aja ya. Mungkin data outlier ini sebenarnya datanya sebenarnya oke, tapi karena hal-hal tertentu ya. Seperti tadi ya, misalnya alat sensor kita pasang di lapangan. Oh, di suatu hari tadi ya, hari yang cerah tadi, tiba-tiba dekat sensor kita ada kebakaran nih, yang dimana bikin istilah kadar polusinya naik, temperaturnya naik signifikan. Nah, itu kan secara tidak langsung sebenarnya data yang kalau kita bilang, oh saya mau menganalisis data temperatur ataupun data polusi rata-rata di DKI Jakarta. Nah, tapi karena tadi ya, ada suatu hari di dekat sensor kita ada kebakaran yang membuat nilai bacanya langsung tinggi. Ya sebenarnya kan nggak salah ya itu. Tapi kan secara tidak langsung itu bukan merepresentasikan kondisi rata-rata di tempat kita ya. Nah, itu makanya harus kita tangani juga ya, dan harus kita tahu tuh bahwasanya oh ada ternyata data-data OTS seperti itu, karena ya bisa dilihat di sini kalau data normalnya rata-rata ISPU DKI Jakarta misalnya di 50, tapi karena tadi ya ada satu hari yang cerah tadi tiba-tiba ada kebakaran, itu menyebabkan data rata-rata kita misalnya dalam satu minggu ya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 dalam beberapa hari terakhir jadi naik. Ya makanya dari itu ya, harus kita tangani data outlier ini. Karena ya baik lagi ya, di sini efeknya bisa menggeser ataupun ya jadi kesalahan interpretasi ya terhadap data kita. Nah, habis itu di sini ada tipe-tipe data outlier ya. Bentar. Oh, ini masih sama ya, masih sama seperti tadi, yaitu efek dari outlier sendiri ya. Saat rata-rata wajarnya misalnya ISPO di Jakarta Pusat itu 30, tiba-tiba ada outlier yang sangat ekstrem tadi ya. Karena hal-hal tertentu, itu tuh jadinya rata-rata kita yang harusnya DKI Jakarta itu misalnya, Jakarta Pusat itu ISPO-nya 30, karena data-data outlier tadi tidak bisa dibilang ya kita hanya ya kita tidak kita perhatikan ya. Tidak kita perhatikan, jadi kita langsung klaim, oh data ISPO di Jakarta Pusat tuh 50 loh. Padahal kan sebenarnya generalnya biasanya rata-rata itu hanya 30. Nah, itu efeknya ya bisa menggeser hasil analisis kita. Nah, itu tadi efeknya, dan untuk tipenya sebenarnya ada dua ya. Kalau di sini yang pertama yaitu ada tipe outlier yang logika itu sebenarnya tidak masuk akal sama outlier ya, karena berdasarkan pengujian statistik itu tuh di luar distribusi data kita ya. Nah, kalau yang pertama ya, yaitu tipe outlier yang di luar nalar nih. Yang pertama di domain error ya, di logical error. Sebagaimana kita tahu ya, misalnya DKI Jakarta. DKI Jakarta itu kan daerah tropis ya, daerah dekat khatulistiwa. Nah, tiba-tiba, bentar, kok itu kebiasaan. Nah, tiba-tiba suhunya ya, anggaplah suhunya kedeteksi negatif 5 derajat Celcius. Nah, itu kan sebenarnya secara pembacaan sebenarnya nggak salah ya, teman-teman. Nggak salah. Tapi kan secara logika kita sendiri. Loh, kok di DKI Jakarta ya, di Indonesia, kok bisa suhunya di daerah metropolitan jadi negatif 5 derajat Celcius. Nah, kan sebenarnya secara tidak langsung itu langsung kita langsung aware, kita langsung nggak kok dong. Kok bisa ya? Sebenarnya kan nggak mungkin ya itu ada itu. Nah, itu kan sebenarnya secara tidak langsung udah pasti mengacaukan hasil analisis kita ya. Jadi nanti pas kita ngecek statistik, oh nilai maksimum kita sekian sampai minimumnya sekian. Pas dicek sama misalnya teman-teman dalam mengerjain tugas akhir ya atau laporan, loh kok di analisis kamu bisa bilang bahwasanya di DKI Jakarta suhunya negatif 5 derajat Celcius. Memang udah bersalju kok di DKI Jakarta. Langsung jadi tidak valid ya analisis teman-teman. Nah itu jadinya bisa teman-teman drop juga. Habis itu di sisi lain nih, misalnya tadi ya teman-teman tahu bahwasanya suhu udara lingkungan seingat saya paling mentok juga di
daerah-daerah Padang itu kan 50 derajat ya sudah. Saya agak lupa ya. Misalnya anggaplah 50 derajat Celcius. Nah, tiba-tiba di sensor teman-teman itu ada temperaturnya itu sampai anggaplah 100 derajat Celcius ya. Nah, itu kan sampai air mendidih ya. Sebenarnya 100 soalnya masih bisa ya. Anggaplah 200 ya, anggaplah 200 derajat Celcius. Nah, kan sebenarnya nggak mungkin dong istilahnya temperatur udara buka sampai 200 derajat Celcius kan langsung meleleh semua ya pastinya. Nah itu kan secara tidak langsung berarti walaupun ya misalnya kan kayak yang ini mungkin yang data tadi ya 200 derajat Celcius mungkin secara statistik pasti langsung kedeteksi outlier ya karena jauh di luar distribusi data kita. Nah tapi kan di negatif 5 itu kan sebenarnya masih dalam jangkauan ini ya masih dalam jangkauan data kita ya sebenarnya kayak istilahnya kalau dicek oh ya aman lah. Nah tapi kan secara logika kita aja itu sebenarnya udah nggak mungkin nggak masuk akal ya ada seperti itu. Nah ya secara tidak langsung kan pasti langsung jadi data outlier. Nah kalau data secara statistik ya dicari tuh distribusinya kira-kira data tadi ya apakah yang rendah tadi ataupun tinggi tadi sebenarnya masih masuk distribusi data kita. Kalau misalnya masih masuk ya berarti masih normal, kalau di luar berarti udah kedeteksi outlier. Jadi memang di beberapa kasus teman-teman ada memang ini ya, tadi ya contohnya di domain error ini secara statistik dia tidak akan terdeteksi data outlier, tapi secara logika kita itu tuh udah terdeteksi outlier. Jadi ya, selain ini ya teman-teman dalam mendeteksi outlier, selain teman-teman nyoba ini kayak mendeteksi misalkan pendekatannya itu entah di sini ya ini sama distance base ya juga menggunakan Bosplot itu tuh teman-teman harus mengecek juga tuh nilainya secara logika itu betul nggak sih ya. Sebagai contohnya misalnya data penjualan nih, teman-teman tahu bahwasannya ini ya, pendapatan harian selama tahun 2025 nih. Nah teman-teman tahu bahwasannya data ya data teman-teman ya misalnya penjualannya itu ya paling-paling tidak secara logikanya tuh cuma nembus sampai 10 juta per hari ya anggapannya itu betul-betul lagi high season nih misalnya. Nah, tiba deteksi itu ada loh kok ada hari yang kerekam datanya itu tanpa harinya itu sampai 100 juta ataupun misalnya 1 M. Nah, itu kan sebenarnya secara tidak langsung ya teman-teman ya sebagai yang analisis data perusahaan tersebut ataupun UMKM tadi ya kan secara langsung loh kok ini bisa ada ya sampai 100 juta. Ya kan rata-rata biasa kita aja ataupun selama ini ya orang yang jual itu juga ada tuh yang sampai lebih dari 10 juta. Nah, mungkin kan hal-hal seperti kayak oh saat ngisi data jual orangnya kelebihan nolnya 1. Nah, itu kan bisa jadi ya. Nah, jadinya ya selain tadi ya menggunakan deteksi outlier, hal yang teman-teman bisa gunakan juga ya tadi ngecek datanya itu logis atau enggak secara pengetahuan teman-teman ya. Makanya di sini kan domain ya. Jadi, teman-teman di bidang ekonomi ya secara ekonomi perusahaannya teman masuk akal nggak sih itu data seperti itu. Kalau misalnya tadi ya di transaksi masuk akal nggak sih DKI Jakarta tiba-tiba temperaturnya jadi negatif 5 atau negatif 10 derajat Celcius. Nah itu. Nah habis itu kan tadi ini ya out- outlier. Nah di sini juga ada ya berdasarkan polanya sebenarnya teman-teman yaitu ya pertama ya outlier global ekstrim yaitu ya tiba-tiba ada aja satu titik data yang memang tersebar sendiri kayak jauh dari persebaran rata-rata data kita dan outlier yang sebenarnya pas teman-teman lihat kok ini berkumpul ya istilahnya ada suatu data yang dia di distribusi data normal kita tapi dia berkumpul nih. Nah, kontekstual relatif outlier kolektif kelompok. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman di dua contoh ini tuh yang ini sebenarnya kelompok kolektif juga ya karena dia kelompok juga ya. Nah tapi di sini ini nih uh, bisa dibilang jadi sebenarnya hal yang perlu diperhatikan juga data outlier teman-teman itu tidak serta kalau teman-teman ngedeteksi outlier tidak serta merta teman-teman tuh bisa langsung nggak hapus juga ya. Ada di beberapa hal bahkan data-data outlier itu teman-teman harus investigasi lebih lanjut ya. Jadinya nggak serta merta teman-teman drop. Ya contohnya seperti ini nih. Tiba-tiba nih, eh, kok ada ya istilah sekelompok orang ataupun data ini, data ISPU, kok tiba-tiba ini ya
datanya itu ispunya naik nih, tapi dia berkumpul nih. Jadi ini random ya kayak oh dan ini karena kolektif dia kan membentuk pola tertentu ya teman-teman. Jadinya biasanya kalau untuk teman-teman mungkin bisa ya agak kayak ikan. Nah, tapi biasanya yang cukup harus teman-teman telaah ya. Kalau ada data yang outlier tapi dia berkumpul jadi satu lagi nih, jadi kolektif. Nah, itu teman-teman biasanya bisa nih untuk mencoba menjelaskan ya. Ada konteks tertentu nggak sih yang apa data itu bisa setinggi itu? Ya salah satunya mungkin pas teman-teman cek di sini. Oh iya ternyata 5 hari itu tuh merupakan hari di mana mendekati tahun baru tuh. Jadinya banyak orang yang menyalakan kembang api ya, anggapannya. Atau ya seberapa efek kembang api dalam menyumbangkan polusi, tapi ya misalnya ya, ini sebagai contoh aja misalnya, oh iya ternyata 5 hari mereka menembakkan kembang api, jadinya meningkat nih istilahnya kadar indeks kualitas udaranya. Di sisi lain, yang ini juga, data yang terbentuk ini juga, kok bisa ya tiba-tiba indeks kualitas udara di DKI Jakarta itu tuh kok sangat rendah ya. Nih di ternyata data yang ya ke terindikasi outlier ini ya secara ininya. Nah, itu tuh pas teman-teman cek ternyata ini nih. Oh ya, ini ISPU-nya bisa rendah karena ini pas musim lebaran nih. Jadinya banyak orang yang bekerja di Jakarta itu pulang kampung tuh. Jadinya trafik di Jakarta jadi bisa dibilang lebih rendah, habis itu tidak terlalu banyak polusinya, lebih ya awalnya lebih clear dan sebagainya. Jadinya secara tidak langsung ya masih masuk akal nih. Jadinya ya tidak langsung teman-teman drop juga. Jadinya ya baik lagi ya. Tadi kalau misalnya ada data ya di serta-merta teman-teman bisa langsung ngekat, harus dicek juga tuh kira-kira eh kenapa sih istilahnya outlier data outlier itu terutama ya pesan saya itu yang memang mengelompok tertentu nih yang outliernya itu membentuk pola-pola tersendiri ya di case lain ya yang salah satu contoh yang pernah saya alami dulu kan saya data COVID ya data COVID-19 bayangkan misalnya ini ya misalnya oh orang yang terkena COVID itu berkumpul deh di sini ya, anggapannya berkumpul di sini nah tiba-tiba ya anggapan habis itu ada orang yang ya bentar mungkin saya buat grafik balik misalnya ini orang yang terdeteksi COVID habis itu ini orang yang terdeteksi sehat ya nah tiba-tiba ada nih pola baru orang kok yang terdeteksi COVID di sini nih nah makin lama pas mengumpulin data polanya tuh makin membesar tuh di sini. Nah, teman-teman pas awal kan mungkin menganggap ya, oh ini data outlier karena distribusi dua data ini, data orang sehat sama data data orang COVID sama data orang sehat ya. Nah, pas teman-teman cek, kan teman-teman tahu ya bahwasanya pas COVID-19 ada varian alpha beta gamma, ya saya beta. Nah, pas dicek ternyata, oh iya ini tuh sebenarnya pola-pola yang baru di sini itu tuh adalah varian gamma nih. Nah, kan sebenarnya kalau teman tadi ya, misalnya, oh, ini langsung di gua distribusi, ya kita langsung drop aja. Nah, kan teman-teman pasti nggak tahu ya, bahwa tidak akan menemukan bahwasanya ternyata ada varian baru yang polanya tuh memang agak berbeda dari COVID-COVID sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadinya memang ini ya, sebelum teman-teman memutuskan untuk tadi ya, mendrop data-data yang anggap teman-teman tadi outlier ataupun di luar distribusi data, teman-teman harus cek juga tuh kira-kira kenapa sih di pola seperti itu? Apakah ada pola-pola tertentu yang bisa dibaca atau enggak? Terkhusus ya tadi belum bergombolan karena kalau bergombolan itu pasti ada hal-hal tertentu yang bisa dikulik tuh. Ya kalau penjualan misalnya ya tiba-tiba misalnya oh rata-rata orang beli barang teman-teman di toko online teman-teman itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam misalnya. Nah, tiba-tiba kok ada ya ini data-data orang yang belinya jam 12 malam ataupun jam 1. Nah, kan secara mungkin statistik teman-teman ya dalam menganalisis ya. Kayak, oh,
apa tuh data penjualan kita atau di siang hari aja, jadinya kalau kita promo-promo kita jual di siang hari aja, pas teman-teman cek ini terbentuk pola tertentu loh, ada kayak orang yang banyak beli juga jam 12 sampai jam 1 pagi ya misalnya, mas pas dicek oh ternyata ini kok apa tuh memang ada terbentuk pola-pola nih, jadinya kita kita ini ya perlu kita guide juga nih, misalnya kan jadinya ini ya kan, saya agak lupa ya kok sekarang tuh masih ada nggak promo jam 12 malam, seharusnya ada ya promo jam 12 malam dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya mungkin secara logika orang lihat ya kayak memang ada nggak sih orang yang apa tuh istilahnya belanja, misalnya beli buku ataupun beli di toko online jam 12 malam kan kayak orang ini kok ngasih promo jam 12 malam nih. Nah kan mungkin kita secara orang awam kayak nggak ngerti ya apa, nah tapi kan orang itu ada alasan sini, orang itu tahu bahwasannya ya rata-rata analisis kita ya berada di rank-rank sebenarnya dari jam 7 sampai malam aja nih, tapi ternyata ada nih data-data kita ya saya bisa dibilang cukup ini ya bisa dibilang ada konsumen sebenarnya yang belinya itu jam 12 malam nih. Nah, mungkin kan ini ya kalau kita lihat di sini konteks satu konteks saja ya. Nah, ini juga ya teman-teman. Jadi kan outlier itu kadang-kadang ada ya. Outlier ya hanya pas misalnya outlier data pembelian di dalam pembelian ya. Ya tadi pembelian dari jam 7 sampai jam 9 malam nih. Habis itu ada yang beli tadi jam 12 jam 1. Nah, di sisi lain teman-teman punya nih juga nih data engagement, engagement toko teman-teman. Nah, pas teman-teman cek data engagement teman-teman itu ternyata enggak uh, yang dari jam 12 itu sebenarnya masih, tapi dia masih kayak anggapannya dari jam 7 sampai jam 12 itu ya teman-teman. Nah, kan itu juga lagi ya. Jadinya kalau ada di suatu fitur teman-teman tiba-tiba ada tanya bukan lagi. Oke, kita lanjut ya. Mungkin karena udah agak lama di bagian tadi. Nah, untuk mendeteksi data outlier kalau secara statistik ya, teman-teman bisa menggunakan Discord. Ini ya, kalau Discord nilainya di atas ataupun di bawah -3, maka akan diindikasi secara statistik bahwasannya itu data-data outlier. Habis itu ada juga ya, berdasarkan distance base, yang dimana ini ya, sorry itu berdasarkan distance base ya. Kalau ini ya, biasanya teman-teman punya nih data persebaran penjualan ataupun ini ya bacaan sensor. Habis itu teman-teman pas cek ini ada kok ada data yang menyebar sendiri ya polanya. Nah, itu biasanya bisa juga ya dengan teman-teman mengukur rata-rata data teman-teman datanya berapa. Nah, dari deviasinya maka bisa teman anggap itu outlier. Nah, tapi kalau yang berdasarkan distance base itu teman-teman bisa ini ya, bisa apa tuh istilahnya ini ya nge-POV-nya apakah data itu outlier secara global ataupun secara lokal ya. Karena kan bisa aja seperti ini ya, contohnya. Nah, kan kita tahu bahwasanya di KI Jakarta itu ada beberapa daerah ya, kayak subdaerah. Ada Jaksel, ada Jakarta Pusat, ada Jakarta Utara. Nah, itu kan sebenarnya secara kalau kita lebih detail ya, per daerah-daerah itu bisa jadi kan sebenarnya punya polanya masing-masing ya, subpolanya masing-masing. Ya walaupun misalnya kita kalau lihat secara generalnya kan bisa aja kayak data ini. Oh, data yang ini ya. Ini bentar, mungkin biasa lebih jelas. Misalnya nih, ada yang data ini nih. Ini data anggaplah data yang hijau ya, misalnya data hijau. Nah, secara anggapan ya, data hijau ini kalau kita lihat secara global, padahal kan ini data dari Jakarta Pusat ya. Anggaplah hijau itu data Jakarta Pusat ya, teman-teman. Pas kita lihat, oh ya, kalau secara masuk akal aja tuh, masuk distribusi data kita. Nah, tapi pas kita cek, ternyata kok ini ya, apa tuh istilahnya, itu data Jakarta Pusat, tapi pola-polanya mendekati Jakarta, ini anggap orang itu Jakarta Selatan. Nah, itu kan sebenarnya secara tidak langsung, kalau kita lihat udah per lokalnya itu udah masuk air juga ya. Nah, jadi ini bisa diperhatikan juga itu teman-teman. Apakah teman-teman pengen ini ya, kayak eh analisisnya memang kayak, oh ya udah, eh, Kak, saya cuma mau pokoknya POV saya hanya
Jakarta secara general ya udah nggak apa-apa pakai ini, tapi kalau teman-teman yang tadi ya, kayak ada kayak perspektif yang lebih dalam lagi kayak oh ya nanti ke depannya ada nih kayak saya menganalisis per sub-sub daerah tadi kayak Jakarta Pusat, Jakarta itu. Nah, ini perlu diperhatikan juga nih. Tiba-tiba kok ada Jakarta, polanya Jakarta Pusat mampir ke daerah Jakarta Selatan. Nah, kalau misalnya tadi kalau misalnya memang ada kayak gitu ya teman-teman bisa ngecek apakah ada kondisi-kondisi tertentu ataupun misalnya kalau teman-teman yakin ya data tersebut aman ya teman-teman bisa ngedrop data-data tadi ya. Nah itu. Nah pendekatan lain teman-teman juga bisa pakai box plot ya. Kalau teman-teman ngebuat box plot kan biasanya ada bulat-bulatan yang dulu guys ya. Itu sebenarnya secara tidak langsung merupakan data-data yang menunjukkan data outlier. Nah tadi kan saya teman-teman udah ya anggapannya di sini udah ya mempersiapkan kampas teman-temannya dengan mendeteksi ataupun menangani data-data yang kosong di dataset teman-teman ataupun mendeteksi adakah data-data outlier ataupun yang di luar distribusi normal data teman-teman ya. Nah, hal selanjutnya ya teman-teman berarti udah ready nih untuk melakukan analisis teman-teman yang di mana ya di sini sebenarnya bagian ini lebih ini ya kayak plot yang memang akan lah ke depannya. Ini ya, seperti yang ini ya di ini bar plot ya teman-teman bisa lihat bahwasanya oh kalau teman-teman pengen ya kayak tadi sa- saya pengen menunjukkan jumlah indeks kualitas di DKI Jakarta itu paling banyak itu apakah di kondisi baik kah, apakah di kondisi sedang kah, tidak sehat kah, atau sangat tidak sehat. Nah, kan teman-teman bisa aja ya kayak, oh sudah tulis di suatu narasi oh ini sehat berjumlah sekian tapi itu tidak sehat berjumlah sekian tapi itu teman-teman buat narasi lagi dalam satu paragraf kan sebenarnya bisa aja ya teman-teman buat paragraf seperti itu di sisi lain kan teman-teman bisa juga ya buat dalam bentuk table kayak misalnya kategori kategori sama jumlah nah tapi ya bisa teman-teman juga nih menggunakan barcode untuk melihat nih bayangkan ini ya teman-teman teman-teman ada satu yang pendekatan menggunakan paragraf nih untuk mendapatkan nilai tertinggi kayak sebenarnya paling banyak pas kita juga harus baca lagi ke kalimat duanya oh yang paling sedikit tuh yang berbahaya tapi itu oh yang nomor 3 misalnya tidak sehat nah kalau yang tabel bisa teman-teman arahin juga ya oh iya yang ini lihat ini nah tapi kan kalau di sisi lain kalau grafik orang pertama kali lihat ya pasti orang akan tertuju ke situ ya teman-teman akan tertuju ke sini karena tinggi ya oh iya ternyata yang paling tinggi ini nih sedang habis itu pas dilihat oh bahaya ternyata masih dikit ya sejelek-jeleknya dan sangat tidak sehat itu sebenarnya eh, mayoritas itu sebenarnya di kayak Jakarta ya mungkin yang bisa dibilang kayak kurang apa tuh ya bisa dibilang kota metropolitan yang memang banyak polusinya ternyata di DKI Jakarta tuh masih condong ke sedang loh jadinya masih aman-aman aja tapi ini ya ini tuh dami teman-teman ini hanya data dummy aja untuk pembelajaran. Jadi kita tidak langsung Pak orang itu kayak ngebaca ataupun ya, kalau ditabel kan satu oh ya ini teman-teman orang itu bisa langsung ngeliat tuh kayak insight-nya oh yang paling tinggi yang nih Pak tercatat berbahayanya paling ini. Jadi kayak sekali lihat itu bisa langsung menginterpretasikan dulu. Habis itu ada juga kita lanjut ke itu. Ya, ini nih untuk melihat distribusi PM10 kira-kira lebih banyak di mana kita tahu ya bahwasannya di sini ternyata paling banyak kan ini itu masih kategori sedang nah tapi ternyata pas cek kadar PM-nya oh ternyata nya itu walaupun ini di DKI Jakarta itu lebih banyak sedang ternyata kadar PM10-nya itu cenderung lebih banyak sering di hari-hari ini sebenarnya lebih ke pengukuran ya karena lebih dari 360 hari nah kan lebih banyak 0 sampai 50 nih berarti kan secara tidak langsung berarti yang buat polusi di udara tinggi itu sebenarnya bukan hal di kadar partikel udara ya.
ataupun ya PM10 itu kadar partikel di udara ya teman-teman, kayak debu-debu di udaranya. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya kadar karbon monoksidanya kah dan sebagainya. Nah, jadi kan bisa itu juga. Nah, secara tidak langsung teman-teman tadi kalau misalnya nggak ya, kan saat saya menjelaskan tabel ini, saya juga menyinggung yang ini ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin nanti teman-teman dalam membuat grafik juga ya. Misalnya ada grafik pertama, ada grafik kedua ya. Walaupun misalnya sekarang lagi bahas ini, teman-teman boleh tuh kayak pas istilahnya menyebutkan juga di grafik sebelumnya bahwasannya, oh iya ini walaupun tadi ya kita tahu bahwasannya grafik kategori ISPU di DKI Jakarta itu rata-rata tergolong sedang, namun saat kita partikel PM10-nya ternyata masih rata-rata didominasi tergolong rendah nih. Habis itu pas dicek ya mungkin pas dicek anggaplah ini ya apa tuh di sini tuh kadar habis itu ada plot lagi kadar CO-nya. Oh iya kita lihat kadar CO-nya kan ini tadi gambar dua kita bilang bahwa kadar PM10-nya masih rata masih di normal ya, masih rendah lah anggaplah ya 0 sampai. Nah, tiga ternyata faktor yang paling banyak menyumbangkan nilai skor indeksnya naik itu kan indeks skor ISPU itu banyak ya teman-teman, seperti kadar PM, kadar karbon monoksida, SO, SO2-nya ya. Nah, cek ternyata paling tinggi banyaknya itu sebenarnya di- bentuknya berubah ya. 230-nya itu rata-rata di daerah tingginya nih. Nah, kan berarti secara tidak langsung bisa kita anggap ya bahwasanya yang penyumbang paling besar itu sebenarnya bentar, PM debu, bentar, PM itu munculnya dari, kan PM itu debu ya teman-teman. Debu itu berarti munculnya, bentar, saya masih riset deh. Nah, anggaplah debu saya ini ya, dari kegiatan industri lah anggapnya. Muncul dari kegiatan industri. Ternyata pas teman-teman cek masih rendah, jadinya, oh ternyata faktor utamanya itu bukan di di sektor industri ini, tapi lebih banyak di CO-nya. Kan karbon monoksida itu kan biasanya ditimbulkan dari pembakaran tidak sempurna kendaraan bermotor ya. Oh ya, berarti kan kadar CO-nya yang lebih banyak dominannya di kadar CO-nya yang tinggi. Berarti ya secara tidak langsung kalau ngambil POV dari ini ya, apa tuh si masyarakat, berarti kan kita harus menginformasikan masyarakat bahwasanya, oh ya karena CO-nya makin tinggi, kalau kita pengen udara kualitas di lingkungan kita lebih bagus, kita naik bisa kasih perspektif di permintaan bisa. Oh ya ternyata sebenarnya yang harus kita perhatikan itu bukan inilah, kayak bukan kayak ngejar-ngejar industri untuk kayak nerapin misalnya filter udara yang lebih bagus atau ya penutup dan sebagainya, tapi yang betul-betul kita harus fokusin inilah kita harus ngecek kendaraan-kendaraan yang dipakai masyarakat kita itu tuh masih banyak lah yang pembakarannya tidak sempurna, sehingga pas kita kan cross check ulang kan bisa jadi seperti itu teman. Jadi kan ada sebuah cerita tuh yang tadi itu. Nah mungkin untuk ceritanya itu kita lanjut ke yang lain ya. Ini box plot ya. Nah untuk box plot juga ya seperti tadi ya. Ya untuk layar kan bisa lihat ya. Ini misalnya kita tahu kata PM10-nya, oh di Bundaran HI sebenarnya 200 kan udah masuk outlier ya. Tapi kan kalau secara global ya sebenarnya di Kebun Jeruk itu masih masuk ya normal aja ya. Kan kayak di Monas. Di Monas 180 itu udah outlier tapi sebenarnya secara global masih masuk akal juga. Ada outlier global, ada juga secara per label ataupun per kategori tertentu. Nah, biasanya ya line plot ya, istilahnya untuk melihat tren per tahun. Nah, habis itu ada juga korelasi untuk melihat korelasi antara bisa dibilang ini ya. Eh, dah, ya udah, baik, baik. Oke. Nah, ya ini ada korelasi ya. Kalau teman-teman ingin tadi kan beberapa teman-teman udah lihat ya. Kan tadi saya ada statement ya, bahwasannya oh kita tahu bahwasannya kategori ISPU di DKI Jakarta lebih banyak yang sedang, dan tadi saya belum statement bahwasannya
ternyata sedang itu ispunya PM-nya nggak terlalu tinggi-tinggi nih. Nah, bisa kayak ternyata ya Allah. Oh ya, bentar. Agak kurang pas. Lupakan yang tadi teman-teman. Eh, Misalnya tadi ya. Oke, misalnya tadi. Nah, ini kan untuk lihat ya. Kira-kira ada kaitan nggak sih antara satu unsur ataupun satu kolom ataupun satu kolom ya, anggapannya satu kolom dengan kolom lain. Nah, kalau di sini teman-teman lihat ya, kan ada ya PM10 sama PM2,5. Nah, kenapa dia bisa besar? Jadi ini teman-teman, semakin mendekati satu ataupun negatif satu, itu berarti korelasinya semakin kuat. Sedangkan semakin mendekati nol, maka korelasinya semakin rendah ya. Nah, tapi bedanya nih, mendekati satu, berarti saat satu nilainya naik, nilai lainnya juga akan naik. Nah, tapi kalau misalnya ya, nilai berbanding terbalik ya, misalnya tadi negatif satu, berarti di saat yang nilainya satu naik, nilai yang lainnya akan turun. Nah, tapi ini ya, teman-teman, perlu diperhatikan bahwasanya korelasi itu ya tadi ya, dia hanya melihat pola apakah di saat si A itu naik, si B itu ikut naik juga. Jadi ya teman-teman harus dalam reasoningnya ya, dalam memberikan argumennya bahwasannya oh iya ini bisa naik sama-sama saling berkorelasi karena memang ada penjelasan ilmiahnya ya. Kalau di situ misalnya PM10 kenapa sangat berkorelasi dengan PM2,5? Karena notabene yang diukur itu sama teman-teman, partikel debu ya, partikel debu yang di dalamnya. Jadinya, singkat saya, kalau PM10 itu mengukur partikel yang memang ukurannya di atas 10 mikron, teman-teman. Sedangkan PM2,5 itu tuh mengukur partikel yang ukurannya 2,5 dan di atasnya. Jadi kan secara notabene itu tuh mengukur yang sama tapi yang di tingkatan level berbeda ya teman-teman. Ya, jadinya ya masuk akal nih. Oh iya, kalau misalnya partikel lebih besarnya lebih banyak, seharusnya juga partikel debu yang lebih mikron tadi ya, lebih tipis-tipis tadi, soalnya ya juga. Jadi kan secara nalar juga kan masuk akal. Nah, yang lain mungkin kurang ini ya, kurang berkelasi. Karena ini ya, saya sempat lihat di sosial media ya, hal yang cukup menarik sih, yang perlu ini ya, kayak orang analisis datanya menyebutkan bahwasanya dia ada data orang tenggelam sama orang yang beli es krim. Pas dicek, ternyata korelasinya positif nih. Tapi kan secara logika, memang betul berpengaruhkah jumlah orang yang tenggelam dengan orang yang beli es krim? Padahal kalau kita lihat korelasinya nih mendekat, anggaplah 80 ya, kan 80 itu udah sangat kuat ya. Tapi kan secara tidak langsung, walaupun itu sangat kuat, kan secara tidak langsung itu tuh nggak ada hal ya untuk sementara ya di case sementara saya itu kan nggak ada hal logis yang memang eh, bisa dijelaskan terkait kenapa itu sama-sama naik ya. Jadi itu hal random yang memang secara kebetulan memang sama-sama memiliki kecenderungan yang sama aja saat orang tenggelam jumlahnya naik, orang yang beri es krim juga naik. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada ya. Nah, dari itu makanya walaupun misalnya di sini sedekat apapun nilainya satu ataupun sedekat ataupun minus minus jadi minus satu, teman-teman harus bisa menemukan tuh resonansinya kenapa sih antara variabel tadi ya bisa pengaruh dengan lainnya. Jadi ya, ya walaupun tadi satu tapi kalau kan maksudnya ya jadinya ya itu hanya hal-hal yang kayak betul-betul berpengaruh nggak sih, betul-betul berkorelasi nggak sih. Nah, habis itu ada juga ya, scatter plot yang untuk melihat pola persebaran data teman-teman. Nah, di mana scatter plot ini biasanya digunakan juga ya untuk analisis PCA. Yang akan lebih lanjut juga di pertemuan minggu ketiga ya teman-teman yang lebih detailnya. Tapi ya intinya kan kalau ini ya kita kan di sini misalnya lihat persebarannya antara PM10 dan PM2,5. Kan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasannya PM10 dan PM2,5 notabene mengukur hal yang sama tapi dengan ukuran yang berbeda. Yang satu 2,5 mikron, yang satu 10 mikron. Jadinya secara notabene ya masuk akal nih, makin naik konsentrasi PM10-nya, makin naik juga PM2,5 ya. Nah, tapi kan ini hanya membandingkan dua kolom ataupun dua fitur ya teman-teman. Di sisi lain kan pasti ada kemungkinan kita ingin ini ya menganalisis
pola persebaran tapi dari berbagai fitur yang ada. Ya, nah, kalau di sini kan ada PM10, PM2,5, SO2, CO3, NO2. Nah, kan kita nggak mungkin ya kayak ngebuat scatter plot tapi sampai 6 dimensi ya. Karena kan sudut pandang manusia itu kan ya perspektif yang bisa kita tangkap kan mentok-mentok di 3 dimensi ya teman. 4 dimensi bisa, tapi kan 4 dimensi itu biasanya kalau untuk ngeplot itu tuh ada ini ya tambahan domain waktunya ya. Kayak teman-teman punya grafik 3 dimensi itu nanti grafiknya itu bergerak kayak tahun-tahun ya, beberapa tahunnya. Jadinya mentok-mentok itu representasi visual itu kita di manusia itu terbatas cuma teman. Kalau statis gini ya mentok-mentok di 3 dimensi. Nah jadinya ya bagaimana kita mau merepresentasikan suatu fitur yang memang dimensi 3 dimensi tadi ya. Ya teman-teman bisa menggunakan PCA yang mana nanti ya secara tidak langsung akan dipetak bisa dikatakan seperti pemetaan ya. Pemetaan pun ya pemetaan yang akan mewakilkan fitur-fitur teman-teman itu menjadi dimensi yang lebih rendah untuk memberikan persebaran bagaimana persebaran data teman-teman. Nah, oke, mungkin itu ya materi yang istilahnya bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sekiranya teman-teman ada yang ingin tanyakan bisa disampaikan di kolom chat, bisa diketik, ataupun teman-teman bisa ini kalau mau open mic bisa silahkan juga. Nah, untuk minggu depan, agendanya kita sudah ini ya, karena memang udah ada analisis data teman-teman dan memang kita bisa dibilang udah mau ini ya kan udah bagiannya insight generation dan data driven decision making sama presentasi proyek akhir ya di minggu 3 keempat. Jadinya di minggu ketiga dan keempat kita akan sudah memfokuskan ya membahas kita ke bisa dibilang ya ke tugas-tugas teman-teman yang udah teman-teman kerjakan di minggu kedua. Sedangkan kalau minggu keempat ya tugas teman-teman yang udah dikerjakan di minggu ketiga seperti itu teman-teman. Ya walaupun nanti kan tadi ini ya, saya sempat menyampaikan akan saya sampaikan juga ya, terkait PCA lebih lanjut ya. Nah itu akan ya sebagai tambahan ya. Mungkin di akhir sekiranya nanti tugas kelompok teman-teman sudah dibahas semua atau belum itu. Nah ini kalau ada yang final project part satu ya. Udah dua. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah ya, apakah ada pertanyaan? Hmm, Mungkin kita tunggu beberapa waktu dulu ya. Nah, mengingatkan juga sekiranya memang ini ya saat apa tuh? Ya saat sesi Zoom misalnya bentar. Ya, pertanyaan tapi nanti pas setelah sesi Zoom pertanyaannya belum muncul, itu tuh teman boleh ini ya digunakan grupnya yang grup WA-nya. Tanyakan aja misalnya kayak ada sesuatu kayak pas analisis data, kok sepertinya ada sesuatu yang agak ini. Oh, oke. Dari Kak Alfikol sudah cukup baik. Tadi baik lagi kalau misalnya nanti ini ya dalam pengerjaan tiba-tiba kok sepertinya ada yang ini ya kayak ya teman-teman bingung kan ataupun kayak teman-teman masa kayak kurang pas dan sebagainya ya itu bisa digunakan ya di grup yang fast track Agustus yang teman-teman udah join tersebut jadinya ya nggak harus ditanyakan di sesi Zoom juga tapi ya dimanfaatkan aja yang grup tersebut ya, bisa aktif juga ya jadinya teksnya itu nggak hanya bisa dibilang nggak hanya ini ya nggak mengingatkan hari ini sesi Zoom nih tapi teman-teman perbolehkan ya saya kayak mau menanyakan Kak nih hal-hal ini kira-kira agak kebingungan nih pendekatan yang bagus itu seperti apa dan sebagainya. Nah, itu bisa ditanyakan juga. Walaupun ya misalnya nanti kan di penugasan week 2 dan kan week 2 itu udah proses analisis ya. Dan final project part 1 project part 2 kan nanti teman-teman akan di ini juga masing-masing akan saya review juga ya. Jadinya ya bisa menunggu saat itu ataupun teman-teman pas proses analisis nih mau nganalisis ya mau menanyakan sesuatu juga boleh. Jadinya ya diaktifkan saja grupnya, nggak usah malu-malu ya teman-teman. Jadinya itu. Apakah ada teman-teman?
Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Mungkin ini ya, saya final call dulu. 10, 9, 8, 7, 6,